Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Irjen Anton, Kapolda Jawa Timur, Bapak Wakapolda, Pak Brigjen Edi Haryanto. Betul Pak ya? Semua anggota Polri, baik yang sipil maupun istri-istri yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, mengawali ceramah saya pagi hari ini, saya ucapkan syukur pada Allah atas ridhonya kita bisa berkumpul di Masjid Polda Jawa Timur dalam keadaan sehat, insya Allah penuh dengan barokah. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mainkan ceramah pagi hari ini, saya ingin sedikit cerita. Ada seorang janda tidak punya suami. Ya, dia ada Pak Bu kok tertawa semuanya. Memang Jawa Timur janda punya suami ya. Itu ngojek, ada laki-laki yang masih muda. Mas, antar saya ke rumah. Mana Bu? Tidak saya tanya, nanti saya apa ikuti petunjuk saya. Nah, akhirnya janda langsung naik ke belakang, langsung merangkul ojek itu. Jandanya sudah tidak punya suami, mentalnya bukan main. Kemenyek sekali jandanya itu, merangkul. Jalan. Sampai di perempatan, kemana Bu? Kanan. Pasar Bu, kiri. Itu kuburan tempat orang mati, tapi jalan terus. Ya. Itu ada tugu, itu tempatnya tugu kampung. Terus belok kanan. Sawah Bu, tempat tanaman. Itu jalan terus saja. Ya. Pasar, orang jualan. Terus jalan. Pertigaan kiri. Itu ada gardu, yaitu di situ itu tempat orang jaga. Terus saja jalan lurus. Ya. Itu ada rame-rame, itu ada perayaan. Kanan. Sampailah di rumahnya, dikasih 25.000. Nangis tukang ojek itu, dikasih 50. Nangis. Tambah 75, masih nangis. Tambah 100, masih nangis. Janda ngamuk-ngamuk. Saya itu bisanya naik mobil cuma 75. Kamu naik kendaraan sudah 100, karena ini saya mau 100 karena saya dapat ngerangkul kamu saja. Kalau enggak mau 100 saya. Masih nangis, minta berapa? Si tukang ojek itu bilang, saya nangisnya bukan karena 100-nya Bu, karena nanti saya bingung pulangnya lewat mana. Tadi perempatan banyak sekali, saya tidak bisa pulang. Oh gitu. Oh ya sudah, kalau gitu saya kasih catatan. Catatan sama janda itu, nih perempatan kesini ya. Ikuti petunjuk saya, nanti kamu bisa tidak lupa sampai di tempat kamu lagi. Nah sekarang saya sebelum ceramah, saya juga akan menyampaikan sesuatu pada Bapak-Bapak Ibu sekalian yang cukup banyak materinya. Kalau Bapak Ibu tidak mencatat, apa nanti kira-kira ingat semua setelah pulang dari sini kira-kira Bapak sekalian. Nah ini Bapak sekalian. Akhirnya nanti kadang-kadang Bapak setelah ada ceramah hari Kamis ditanya, gimana belaknya? Wah rame tadi. Loh, kok rame tadi? Gimana isinya? Tidak jelas. Ya, maka saya sarankan kepada Bapak Ibu, kalau setiap hari Kamis rutin ada notilen. Ya, yang penceramah berbeda-beda, pasti isinya juga berbeda-beda. Bapak akan kaya raya materi tentang isi pengajian ketika longgar-longgar dibaca, itu sebagai inspirasi kita setiap kerja. Tapi sekarang sudah terlanjur, tidak usah ngambil nutilan, sudah rampung nanti ya. Ya, besok lagi aja. Ini Bapak sekalian, cerita saya cukup sekian. Ya, dan nanti banyak cerita-cerita lagi yang di belakang. Oke, mari sekarang kita mainkan. Bapak Ibu sekalian, orang mengaji sebenarnya ada 3 macam manfaatnya. Satu, yang lupa jadi ingat. Yang lupa jadi ingat, tapi ingatnya saat diceramai. Tapi kalau ada dicatat nanti lupa lagi. Ya, yang kedua, yang belum tahu jadi tahu. Yang ketiga, yang sudah tahu tambah yakin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya ciri-ciri orang iman itu kalau mendengar Allah disebut hatinya terkejut. Baru makan, baru rapat, baru ngobrol, baru apa,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang makan sendok langsung dibuang, piring dikasih, langsung wudu ke masjid. Ciri-cirinya orang iman, kalau Allah disebut hatinya terkejut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana, ketika dibacakan ayat-ayatnya Allah tambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan menyerah diri kepada Allah. Itu hasilnya orang mencari ada tiga: yang belum tahu jadi tahu, yang lupa jadi ingat, yang sudah tahu tambah yakin. Akhirnya bisa merubah dirinya. Yang belum tahu jadi tahu akan dipraktekkan. So, kalau sudah tahu tidak dipraktekkan, tidak ada manfaatnya. Kalau pepatah kata mengatakan, al ilmu bila amalin kasyajaroti bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Kalau pohon masih ada manfaatnya, ya. Seorang polisi, mohon maaf, habis jaga capek sekali, berteduh di bawah pohon beringin. Dia tiduran nyacat sama ciptaan Allah. Allah tuh katanya pinter ya, pohon sebesar ini kok buahnya kecil-kecil, bagi buah aja kok enggak bisa. Itu semangka, itu pohonnya kecil, buahnya besar sekali. Allah tuh gimana cara ngatur buah? Mencaci sama Allah. Dia ketiduran, setelah ketiduran ada buah satu jatuh di matanya, tuing, langsung melek, pelerok-pelerok. Wah, Allah tuh pinter banget ya. Yang bodoh saya, kalau ini sak semangka buahnya, matilah aku ini tadinya. Allah itu kalau akan menunjukkan orang itu kecil, mudah sekali Allah itu, karena Allah itu segala-galanya bisa. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau amal tidak ilmu tidak diamalkan, tidak ada manfaatnya, maka harus diamalkan. Dan Allah juga berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga diberikan pada orang mengamal, bukan orang mengomel. Kalau mengomel banyak yang bisa, terutama perempuan dan laki-laki. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau mengamal kadang-kadang susah. Sudah tahu itu kadang-kadang susah dipraktekkan. Segala sesuatu yang menghasilkan pahala besar itu pasti berat dipraktekkan. Maka biar tidak berat Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Bapak Ibu yang pertama bersyukur kepada Allah. Itu kalimahnya alhamdulillah, hatinya senang, wajahnya ceria, itu syukur. Lanjutannya, orang syukur itu wajah ceria, lisan alhamdulillah, hatinya senang, itu orang syukur. Orang kalau sudah hatinya senang tidak pernah merasakan berat. Betul tidak, Bu? Betul. Ibu paham karena sudah biasa, Pak. Saya juga pengalaman, Pak, saya teman-teman SMP itu pramuka di Gunung Wonogiri itu jalannya naik. Guncengkan temannya, karena ya diguncengkan ya cantik ya senang. Jalannya naik, semangat Pak. Ngik ngik. Si perempuan tanya, "Opa abot toh Mas?" "Orot." Medeng tapi terus digenjot. Karena hatinya senang. "Mosok Mas ora abot?" "Ora tenan kok ora." Karena apa? Hatinya senang. Jadi orang tuh kalau hatinya senang, berat pun tidak terasa. Ibu-ibu, iya, karena ibu pengalaman. Ibu tidur terlentang, anaknya umur 5 tahun di atas perut, ngamuk luar. Ini bukan kursi, bukan direk, turun. Anaknya 5 tahun tuh beratnya seberapa toh kok ngamuk-ngamuk? Karena hatinya tidak senang. Coba kalau di atasnya ada 80 kilo, apakah ibu akan ngamuk-ngamuk? Kalau Pak Edi ya 90 kilo, apakah ngamuk-ngamuk? Ini Bapak Ibu sekalian, tidak ngamuk-ngamuk, malah tertawa ketawa-ketil begini-begini, tidak ngamuk-ngamuk malah. Ini Bapak Ibu sekalian, karena apa? Hatinya senang. Bapak Ibu sekalian, kalau saya bercerita insya Allah selalu saya ikuti dengan contoh. Sebab tanpa contoh orang itu hambar. Seperti apa gambarannya? Tapi kalau dengan contoh, hatta tidak sekolah bisa menerima. Betul tidak Pak? Masuk akal toh? Orang kalau seneng berat tidak terasa. Tadinya 1 kintal, masuk angin seminggu tinggal 90 kilo. Kok enting toh Mas? Loh, dikira enting pada 90 kilo. Tapi anak 5 tahun seberapa beratnya? Kok ngamuk-ngamuk anak dijorok sampai ke petengkurup anaknya? Karena hatinya tidak senang. Tapi kalau hatinya senang, berat pun dia tidak akan merasa berat. Maka kalau orang bersyukur itu tidak merasa berat, senang, happy hidupnya. Kalau happy jarang sakit, pencernaan makanan lancar, peredaran darah lancar, awet muda. Itu karena hati bersyukur, hatinya senang. Tapi rata-rata orang tidak bersyukur. Contohnya apa? Oke, selalu ada contoh insya Allah kalau saya cerita. Ada seorang menjual kaset, pagi-pagi jual kaset pinggir jalan, disetel. Itu.
Nah, dia nyanyi lagu, lirikan matamu menarik hati, oh senyumanmu sangat gilani, hingga kau membuatku setengah mati. Dia nyetel kaset sampai jogetan pagi-pagi di pinggir jalan. Yang satu sopir becak, bawa janda 3, tidak punya suami semua, gemuk-gemuk, tidak ada yang kurus. Berat sopir becak itu. Terus sopir becak tuh lihat orang jualan kaset itu, Masya Allah enaknya orang jualan kaset, pagi-pagi sudah jogetan kayak gitu. Saya bawa janda gemuk-gemuk beratnya kayak gini, Masya Allah nasib saya kok berbeda dengan dia. Itu yang sopir becak. Yang jual kaset, ya Allah pagi-pagi sudah narik janda 3, pasti bayarannya mahal ini. Waduh, sudah bisa untuk sarapan dia, saya belum dapat apa-apa ini. Ya Allah, saya jogetan tidak dapat, dia malah sudah dapat sarapan banyak. Itu wes nasibku, nasibku. Ini Bapak Ibu sekalian, yang sopir becak melihat kegembiraan yang jogetan, yang jogetan melihat kegembiraan sopir becak, tidak pernah mensyukuri diri sendiri, mensyukuri orang lain. Ya apa tidak? Yang polisi kadang-kadang sama kadang-kadang enak, yang bagian SIM cuma nomor uang, hitung uang. Saya ini yang di tengah-tengah lapang, sana sini kalau macet dimarahi, kalau lancar juga dimarahi. Polisi lalu lintas sulit saya ini. Dia yang lalu lintas marah-marah, yang SIM sama, ketika dia jalan-jalan lalu lintas prit, nah denda kamu. Enak ya lalu lintas itu, yakini dapat uang. Itu selalu bersyukur kepada orang lain dan tidak pernah mensyukuri apa profesinya Allah berikan padanya. Maka tidak pernah gembira, sedih, karena selalu melihat kegembiraan orang lain. Itu kesalahan manusia. Jadi sedih dibuat sendirinya, bukan orang lain yang membuat, dia sendiri yang membuat. Karena dia selalu kagum dengan orang lain. Ada orang lain istrinya cantik, kagum lagi, ya Allah cantiknya istrinya tuh gimana, ya Allah, padahal ganteng saya, kok istri saya malah jelek. Dia tidak tahu. Si Tugiman bilang, ya itu istrinya agak jelek, hatinya tenang, istriku cantik, saya selalu cemburu, dicepeti orang terus, susah kan hidup saya ini. Tidak ada yang bahagia. Yang istrinya cantik juga sedih karena selalu dibawa supirnya kemana-mana, takut bagaimana, takut senangi orang, di SMS orang. Yang istrinya jelek, istri kok cantik sekali. Kapan orang itu bahagia? Kalau orang selalu begitu selamanya, dia akan tidak bersyukur dan selama hidupnya akan susah. Dan kalau saya cermati, saya sudah meneliti Pak, orang susah itu tidak pernah gembira Pak. Dan orang kalau tidak pernah gembira itu makan tidak enak Pak. Orang sakit karena putus cinta Pak, wah susah sekali Pak. Saya pernah merasakan Pak, betul. Makan janggel mentah itu sepet, makan nasi belum matang sepet. Tapi kalau orang gembira Pak, ikan sapi enak, ikan ayam enak, ikan dori, itu orang gembira. Itu sampai nyonya nyanyi, nyonya mau makan tidak lapar, mau minum tidak haus karena tidak ada lauknya. Kalau itu polisi itu ya, tapi kalau orang sesah bukan, karena ingin ketemu dengan dia, entah pagi, entah siang, entah sore, entah malam, maunya ketemu dengan dia. Makan tidak enak Pak, minum tidak menjadikan haus, tidak, karena orang dia baru putus cinta. Tapi kalau orang gembira apa-apa enak orang gembira itu. Maka senangkan hatimu dengan cara mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan melihat kebahagiaan orang lain. Sama Pak dengan siput, sama siput dengan kodok. Siput itu iri dengan kodok, kamu bisa loncat-loncat sana kemari, saya ini jalan pelan-pelan susah sekali. Tiba-tiba ada elang, seret, ya, si kodok langsung disaut, si siput langsung memasukkan dirinya. Dia baru, wah ternyata masih bahagia saya. Itu Pak, orang tuh saling melihat orang lain. Bersyukurlah dengan keadaan yang ada pada diri Bapak Ibu sendiri. Dan itu syaratnya syukur. Ungzur ila asfala minkum wa la tangzur ila man wa fawqakum. Lihat yang di bawahmu, jangan lihat yang di atas. Kalau bapak-bapak melihat wanita, lihat yang lebih jelek dari istri bapak, maka akan bersyukur. Loh, ya Allah, kayak lek banget ya, alhamdulillah. Bojoku sinajan galak rodok manis, nah gitu jelek Pak. Bersyukur Pak. Tapi ada Pak yang cerita sama saya, lah dos pundi Mas? Sak kampung tuh istrinya sudah paling jelek, saya mau lihat siapa lagi? Delok wong edan. Dek, wis sinajan elek waras, alhamdulillah.
Saya tahu Pak, ada anak SMA itu gila, dimasukkan dalam rumah sakit jiwa. Jam 10 malam dicium oleh satpam, bengok Pak, pena, ini coba Pak, enggak memalukan Pak. Kalau bapak istrinya cantik tapi gila pada memalukan, jam 10 malam diambungi, pena, apa enggak gila ini orang Pak. Ya mending lebih cantik tapi diem saja. Ya apa tidak Pak? Nah ini, jadi caranya lihat yang ke bawah. Gaji ya sama, pangkat yang sama, jangan lihat ke atas Pak, lihat ke bawah saja. Pasti akan bersyukur. Ini Bapak Ibu sekalian, apalagi Pak polisi. Bapak kan belum tahu rahasianya kan polisi itu. Satu, sebagai bapak rumah tangga sudah menikah, mencari nafkah adalah pahala. Setiap langkah diberi pahala, setiap diangkat diampuni dosanya karena dia mencarikan nafkah istri dan anak. Hatta luqmatan fi fami zaujiyah bahwa sedekatun. 10 nasi di mulutnya perempuan istrinya itu adalah sedekah. Maka bapak kalau punya istri makanannya banyak, bersyukurlah Pak, berarti sedekah bapak itu banyak, berarti sedekah bapak diterima, jangan malah marah-marah. Nah itu, dan diusahakan mulutnya tuh sidik-sidik, jadi banyak sekali puluhan, kan satu pelan dihitung pahalanya, pelan-pelan, jadi makan tuh bisa 3 jam baru rampung. Bagaimana caranya? Pahalanya besar. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ditanya sama orang jalanan, mau kemana Pak? Jawabnya panjang karena bangga jadi polisi. Jangan ditanya kemana aku pergi, sudahlah jelas aku seorang polisi untuk mengabdi negara dan ilahi, agar bahagia di dunia ini juga bahagia di akhirat nanti. Polisi itu jawabannya kayak gitu. Jangan polisi kok nyanyiannya kayak kere. Oh ya nasib, mengapa begini, naik pangkat susah sekali. Masya Allah, sudah jadi polisi Pak. Yang tes jadi polisi ndak kato tuh stres jengkel loh Pak. Bapak sudah jadi masih sedih, yang suruh bahagia siapa lagi? Kalau polisi masih stres, ya kok kalah dengan pramuka. Pramuka tuh ndak ada gaji, panas-panas bawa tongkat ya atau pakai baret, ndak pernah susah kok. Buat apa susah, susah itu tidak pernah gembira. Itu pramuka. Ya masa polisi kok sedih itu bagaimana? Ya memalukan lah, masa polisi di perempatan sedih sekali, terus gimana? Pasti jelek banget Pak polisi sedih itu, kalau dipoto jelek banget polisi sedih. Sebetulnya saya punya profil Pak polisi-polisi yang baik-baik, tapi mohon maaf Pak, yang jelek tidak saya foto sama sekali, tapi slide-nya ketinggalan di dalam tas. Ya Pak, saya tidak senang Pak kalau saya Pak, mohon maaf, bukan karena ceramah di depan polisi Pak, dari kecil Pak saya dengan polisi itu kasihan. Wah berarti polisi dimecahin, bukan begitu Pak. Polisi itu bagaimana Pak? Ini temanya ini Pak, kalau saya terima untuk hijrah dari yang jelek kepada yang baik, dari yang biasa KKN tidak KKN. Tapi kalau saya di sini tidak begitu, saya husnudzon, prasangka baik. Di sini sudah tidak KKN, ditingkatkan lebih tidak KKN lagi. Saya kira begitu, mudah-mudahan. Ini Bapak Ibu sekalian. Dan tema ini luar biasa Pak Kapolda. Kalau Kapolda se-Indonesia temanya kayak ini semua, wah luar biasa. Polisi itu pasti gajinya pas-pasan. Nah ini Bapak sekalian. Nah ini. Nah bersyukurnya lihat yang ke bawah Pak. Ya di sana sipil tidak ada LP, tidak ada lokpau Pak, di polisi ada. Ya bersyukur Pak. Gitu. Ya semuanya kalau itu tadi, kalau selalu melihat kebahagiaan orang lain tidak pernah bersyukur. Yang kedua, man ra'a minkum karon falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika aful iman. Hai manusia, kalau kamu lihat kemungkaran, tangani dengan tanganmu. Polisi mampu Pak. Mampu amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan, kejahatan pegang, itu pahala Pak. Jangan dikira itu bukan pahala Pak, jangan dikira itu bukan pahala. Bapak menegakkan kebenaran, keadilan, memberantas kemaksiatan, itu pahala besar, tapi cobaannya juga banyak. Itu sudah dapat pahala 2 pahalanya. Ini Bapak sekalian, 2 menegakkan kebenaran dan mampu dengan tangan. 3 Pak, itu fadilahnya jadi polisi. Sama dengan guru Pak, seperti saya mengajar murid mengamalkan, saya dapat pahala. Sama, polisi dengan guru itu sama, bedanya seragamnya. Tapi polisi sering tidak kebenaran Pak. Ada macet, iki apa enggak ada polisi kok macet kayak gini nih, jalan ke depan barang ada polisi, oh layak polisi pirang-pirang marake macet lah. Coba kapan benarnya Pak polisi itu?
tadi mencari polisi, setelah ada lula layak lah, terus benernya polisi itu kapan? Ketika macet kayak tidak ada polisi, ketika banyak polisi wah ternyata pantas oke polisi, terus benarnya kapan polisi? Bapak sabar Pak, innallaha ma'as sobirin. Bapak pura-pura tidak dengar ada bahasa-bahasa kayak gitu itu. Saya melihat polisi Pak luar biasa, ya kan? Ada sana Pak helm, ada yang pakai helm, stop minggir. Pak saya ini tergesa-gesa, saya tidak bisa ngelem. Mas, semua yang jalan tergesa-gesa semua. Pak damai aja Pak, si ini ngasih uang 50.000, kasihkan. Diterima sak polisi dengan senang hati. Nah, saya terima, ayo ikut saya. Anaknya yang tidak bawa helm itu ternyata di situ dekat orang jual helm Pak, dibelikan helm uang 50.000 itu. Ternyata helmnya harganya naik Pak. Yang biasa 50 jadi 150. Pak ini naik. Ini cuma ngasih aku 50 karena ambil dompet tambah 100 terpaksa itu. Tadinya ya cuma 50 itu sebetulnya terpaksa sekadung takon, ya polisi malu lah, punya LP ya malu sekali kalau tidak dibayar. Bayar 150 kasihkan. Ini, wah terima kasih Pak, terima kasih. Besok jangan ulang lagi kalau di kendaraan itu pakai helm. Ya, ini loh, kok masih ditilang Pak? Loh ini lain, antara sodakohku dengan tilang itu berbeda. Ya, aku ngasih helm kamu tuh sodakoh. Kalau tilang tetap tilang, kamu tuh ngapa? Waduh ya masih saya sudah senang-senang ternyata masih ditilang. Itu luar biasa Pak ya, luar biasa. Kalau semua polisi bisa begitu ya pasti helm-helm laris sekali. ini Bapak-bapak sekalian, saya sering berpikir Pak, di Polda Jawa Tengah itu saya sering mengirim masukan karena Bapak Kapolda menyampaikan bagaimana kita meningkatkan citra polisi. Oh gampang Pak, citra polisi gampang Pak. Coba Pak, setiap sholat subuh Bapak menugaskan di masjid itu 3 orang, masjid 3 orang, sholat Jumat juga Pak, tapi seragam polisi dinas sholat subuh di sana. Nanti masyarakat akan gempar Pak, wah polisi sekarang sholatnya tertib sekali, subuh berjamaah di shop awal semua. Padahal sekali tutok ya, sekali tutok mampu. Tapi itu sudah di mana cerita? Itu kalau hanya pencitraan Pak. Tapi sebaiknya kalau mau berubah betul ya jangan pencitraan saja. Ya Pak, tidak Pak? Kalau pencitraan itu hanya ya untuk mencari show saja, tapi itu lama-lama jadi terbiasa ya jadi baik. Ini Bapak-bapak sekalian, Jumatan situ sak daerah depan polisi semua, wah masih semua pada wah ada apa ini kok kayak gini? Ya enggak ada apa-apa lah, saya ini muslim, polisi apa enggak boleh baru di depan, wah ada apa ya biasa aja. Kalau perlu muadzinnya polisi, wah ini Pak, tapi pernah Pak muadzin polisi di apa namanya Ungaran itu Pak, Allahu Akbar, itu ototnya metu kabeh kok suaranya itu bagaimana toh? Oh iya lah, saya yang disuruh khutbah iki wong adzan kok yang arep mati ini jane ngopo ora neng suarane tapi kok yang ketekekan. Senangkan hati Bapak, bersyukur Pak, sekali lagi bersyukur. Dan Allah berfirman Pak, wa in tashkuru yadhulakum, kalau kamu bersyukur Allah ridho pada kalian. Bapak jangan meremehkan kata ridho dari Allah. Kalau Allah sudah ridho, apapun yang Anda minta dikasih. Dan Allah tidak akan menyiksa pada Bapak sekalian. Itu ridhonya Allah. Ridho Allah ala suhtu rabbi, ridhonya Allah mengalahkan murkanya Allah. Jadi kalau Allah sudah ridho, tidak ada murka Allah kepada siapapun. Maka republik ini kalau Allah ridho, tidak ada asap saya kira. Asap kenapa di mana sana, selesai sana, selesai sana, selesai lagi sana, lagi. Ya mohon maaf, banyak yang bekerja maksiat tidak segera sembuh. Maka di mana-mana saking anyele presidennya malah yang Amerika sisan tinggal gitu. Nah, itu presidennya itu anak buah saya Pak, saya tidak pamer Pak, itu murid saya, hajinya ikut saya, umrohnya ikut saya ya. Cuma beliau memang ya tidak sergap ngaji, cuma sok ngaji gitu aja ya. Dan hajinya ikut saya, tapi waktu sebelum jadi wali kota saya kasih tahu, Pak, Bapak berdoa di sini, ini namanya apa namanya Bainal Mimbar Raudhah, ini Raudhah di Madinah. Saya dudukkan situ, doa apa terserah. Pak Tribun nek kula nyuwun dadi wali kota iso njaluk taruh nganggo Jawa rasa Arab ndak kleru kabeh, saya bilang ini. Arab rasa Arab nganggo Arab sering njaluk lemu malah dadi gering ra karuan sak lerang ngerti artine. Ya, berdoa Pak di situ jadi wali kota betul. Mau jadi gubernur DKI ke tempat saya jam 11 malam. Minta doanya cara-cara bagaimana ini saya kasih jadi gubernur betul. Jadi gubernur mau jadi presiden, datang siang-siang ke tempat saya, minta doanya bisa jadi presiden. Jadi betul. Setelah jadi ya sudah, dia sibuk, saya sibuk, sudah tidak kenal lagi.
Ya masa presiden mau unak-unak ke tempat saya kan tidak mungkin. Dia kan dikawal semuanya serba pakai aturan, tidak bisa. Jangankan presiden, Pak Kapolda tidak bisa se-NA-nya, betul ya Pak ya? Tidak bisa. Pak Kapolda sekarang ya agak susah mau jajan di warung sak-sak ya tidak boleh ya. Ya, tapi kalau orang-orang biasa. Nah, bapak-bapak yang melihat ke atas tuh caranya untuk meredakan hati begitu. Wah, masih enak kita ya, kemana-mana tidak ada yang gagas. Kalau jadi pejabat dikawal, ngentutnya dirungokke. Lah iya Pak, wong ke toilet dikawal, ngentut seruwe dirungokke ya kan susah. Kalau orang biasa kan apa? Itu cara untuk ngeyem-yemi diri sendiri. Jadi orang kaya, orang miskin tuh Pak, bedanya cuma banyak harta, tidak punya harta. Itu tok. Enggak ada yang lain. Kalau soal kebahagiaan, bahagia tuh di sini. Tidaknya sakitnya aku di sini, bukan ini, bahagia juga di sini Pak. Bahagia juga di sini. Di hati bahagia itu. Saya kasih contoh Pak Imron. Imron itu wajahnya jelek, rambutnya gondrong, kukul tok, pendek, gemuk. Disebut tutik, untune metu sithik. Imron, istrinya bapak ibu cantik jelita. Ya mirip-mirip istri saya, tapi ya di bawah istri saya. Cantik jelita. Ketika makan, Imron itu melihat istrinya terus. Istrinya agak tersinggung. Kenapa sih Mas, lihat saya kayak gitu, saya jadi malu sekali lihat kayak gitu, lama sekali tidak kedep-kedep. Dek, saya punya istri kamu ini bersyukur sekali dek, kamu cantik, jelita, menyenangkan. Apa jawab si wanita itu? Kalau begitu Mas, kita besok berdua masuk surga ya Mas ya. Kenapa dek? Karena Mas mendapat kenikmatan istri cantik kayak aku, bersyukur. Sedang aku dicoba punya suami kayak kamu, aku sabar. Oh gitu ya. Itu kan ya menyinggung perasaan tau, dicoba seperti kamu. Tapi Imron ya sabar aja. Tapi kamu kan sabar ya Dik, sabar, saya tidak apa-apa. Sampai tetangga-tetangga itu nyindir semua. Bahagiakah kau dengan suamimu itu? Tubuhnya pendek, jelek sekali. Tubuhnya pendek, jelek sekali. Wanita itu tegar kok. Bahagia itu tentu ada di hatiku. Memang pendek jelek itu dia idolaku. Nah coba bayangkan malah idolanya pendek jelek itu. Akhirnya orang sak kampung pengen pendek jelek semua ya. Karena pengen dicintai sama wanita yang jelita ini. Ini bapak ibu sekalian, syukur. Wanita ini bisa bersyukur. Ditanya, Bu, kenapa sih Bu, ibu ini cantiknya kayak gitu? Ibu mau cari orang yang paling ganteng. Bahkan ibu naksir Wakapolda, laku lah ibu itu. Lah masa dengan Mas Imron nih gimana toh? Bu, kayak gitu. Gini loh Bu, mungkin Mas Imron itu waktu remajanya solih, tidak pernah pacaran, tidak pernah berbuat dosa, sehingga dihadiahi wanita seperti saya. Lah saya ini dulu suka melanggar, suka berbuat dosa, saya disiksa mendapat seperti dia. Ya sudahlah, saya terima saja. Orang yang bersyukur itu Pak. Ya, artinya bahagia itu tidak harus cantik, jelek pun ternyata bisa bahagia dia. Betul apa tidak Pak? Maka saya mengatakan pada remaja-remaja, kamu kenapa melamar wanita ditolak, tidak diterima? Permasalahannya itu bukan jodohmu. Ditolak bukan karena miskin, kamu jelek, hitung, bukan, karena itu bukan jodohmu. Wong ada orang ganteng ditolak orang jelek itu ada kok. Bahkan orang cantik menerima orang jelek karena sudah jodohnya. Jadi kalau sudah kehendak Allah, siapapun tidak bisa menolak, walaupun akal masuk, tidak masuk akal. Jadi ya seperti Imron sama istrinya itu, tidak masuk akal itu. Jadi ditolak bukan karena apa-apa, karena bukan jodohnya. Kalau sudah jodohnya pasti diterima. Karena setiap orang itu sudah ada jodoh-jodohnya, sudah ditulis sama Allah, tinggal melaksanakan, kita tinggal usaha saja. Ya kita tidak tahu qadarnya Allah, tugas kita berusaha. Nah kalau sudah bisa begitu Pak, hidup itu happy-happy. Ya, berangkat bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Di jalan-jalan Pak polisi kalau siang-siang bolehlah nyanyi-nyanyi yang bergembira, tidak apa-apa, tidak astagfirullah, astagfirullah itu silahkan terus, tapi sekali tempo nyanyi biar bahagia, tidak apa-apa. Ya nyanyi pramuka itulah sambil jalan ngatur lalu lintas. Nenek moyangku seorang pelaut, punya senjata di bawah perut, bisa mengembang dan bisa jengkerut. Kalau ditendang bisa semaput. Tidak apa-apa Pak, dicatat Pak, dicatat. Itu nyanyian penting Pak. Kalau pas capek nyanyi itu enak. Langsung Ibu Polwan nyaut,
Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut. Bawah mulut adalah janggut, bawah janggut adalah perut, bawah perut. Minum dulu, tapi tidak ada yang mau tak minum ini ya. Kelas mau minum saya. Nah, dia nyanyi bawah perut, lama-lama lutut. Nah, itu polwan santun nyanyinya ya. Semangat, jangan ya nasib lagi ya. Polisi kok ya nasib. Itu Pak, semangat. Itu lagu pramuka menyenangkan Pak. Silakan Pak ditulis. Nenek moyangku seorang pelaut punya senjata di bawah perut, bisa mengembang dan bisa jengkerut. Kalau ditendang bisa semaput. Itu kan, itu ngarang itu juga sulit loh Pak, kayak gitu itu Pak. Kalau tidak guru pramuka, karena saya dulu guru pramuka, bisa aja buat penyanyian apa-apa. Ini Bapak-Ibu sekalian, senangkan hatimu, bersyukur kepada Allah. Ini Bapak-Ibu sekalian, sebab orang yang tidak bersyukur itu inna adzabillah syadid, siksaanku adalah berat. Biasakan bersyukur. Saya beri contoh. Ketika orang sedang bahagia sampai 20 tahun, dia sehat, tidak ada masalah apa-apa, diam sejuta bahasa, tidak pernah cerita kalau dia sehat, alhamdulillah badan saya sehat selama ini tidak sakit, nggak pernah cerita. Masuk angin 1 minggu Pak, semua teman dengar semua, aduh aku seminggu sakit rasanya ke remuk-remuk, sudah dengkulku pusing, kepalaku ngelung apa linu-linu, pantat saya senep, perut saya senut-senut, wah ngomongnya semua dengar. Seminggu ada dicoba sakit, semua mendengar. Sehat puluhan tahun tidak pernah cerita. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jadi orang itu selalu menampakkan kekurangan, orang itu selalu menampakkan kesedihan, tapi kesyukuran sama Allah tidak pernah ditampakkan. Berapa nilainya mata bisa kedip, tidak pernah dihitung. Dia bisa bernafas, siapa yang memberi nafas? Allah. Tangan bisa bergerak, tidak pernah dihitung. Maka Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kau menghitung nikmatnya Allah, tidak akan bisa menghitung. Dan kita tidak disuruh menghitung, disuruh bersyukur. Tidak diperintah menghitung nikmat, disuruh bersyukur pada nikmat. Ini Bapak-Ibu sekalian. Maka kalau sudah rumah tangga, itu Nabi cita-citanya baiti janati. Rumahku adalah surgaku. Dibuat itu Pak. Rumah itu kayak surga. Pulang dari kantor itu lebih indah daripada di kantor. Panas-panas di perempatan ngatur jalan, sampai di rumah dingin karena istri sudah berdiri di depan pintu pakai daster, di bawah pantat 3 cm, serandalnya jinjit depan, gelungannya di belakang. Wah, sekarang jam segini sudah pulang. Iya panas. Dek, pakaianmu kayak gitu, ini khusus untuk menyambutmu Mas, bukan pakaian biasa. Lah anakmu kalau tahu gimana? Anak tidur, tidak tahu nih pupung tidur saya pakai begini. Ayo masuk Mas. Nah, itu khusus pakaian kalau hanya berdua saja. Kalau perlu depan dilubang, kanan kiri tidak apa-apa. Wah, istri saya sudah tua semakin lucu. Nuansakan rumah tangga kalau sudah di rumah yang lucu-lucu biar bisa tertawa. Semua lepaskan sampai di rumah. Coba kalau istri kayak gitu, bagaimana? Itu namanya surga. Lah surga kok celana levis, jas-jasan, jaketan. Ya lama banget lah surga kayak gitu. Cepat-cepat. Dan istri selalu berbau harum kalau di rumah bersama suami. Jangan pakai minyak tirin Bu. Minyak tirin itu minyaknya orang mati kemarin. Itu dipakai, ibu yang pakai tidak apa-apa, tapi suami bisa mati sendiri itu pakai berbau itu. Ini Bapak sekalian, baiti janati, rumahku adalah surgaku. Tidak ada kebohongan. Dari mana Mas? Rapat. Kok terlambat Mas? Ada kecelakaan. Kok tiap hari? Oh iya ya, tiap hari ya. Ya masa tiap hari ada kecelakaan terus Mas ini? Ya kebetulan sayang, ada kecelakaan. Memang ini musim kecelakaan. Kecelakaan musim masa ada toh Mas? Ya. Orang paling nikmat, paling gampang, paling indah itu ketika orang bisa berkata jujur. Dan itu tidak sulit karena jujur itu hanya mengatakan apa adanya tok. Nggak ada kesulitannya. Kalau bohong kan harus ngarang. Rapat di mana Mas? Ngarang lagi. Di Hotel Horizon. Lantai berapa Mas? Aduh, berapa tadi ya? Lantai bawah. Sudah bohong 3 kali. Pesertanya Mas? Polisi Jawa Timur. Bohong 4 kali. Siapa tutornya Mas? Sama tanya kok banyak sekali aja. Alah pengen tahu aja Mas. Tutornya dari Solo. Ngarang 5 dosa.
Jadi orang bohong itu ditanya terus, tambah bohong, tambah bohong, tambah bohong terus. Kalau jujur sekali, dari mana mas? Dari nganterkan Tuginem tadi dia minta saya antarkan, sudah selesai, sudah rampung. Padahal nganterkan betul. Tuginem itu siapa? Dia memang senang pada saya, tapi saya tidak senang pada dia. Sudah stop sekali itu, saya minta maaf, terpaksa saya antarkan, dia tidak punya kendaraan. Mas, uwes, saya ini suruh jujur mau dumeli lagi. Enak pak kalau jujur itu. Jujur itu hanya mengatakan apa adanya. Nggak susah-susah kok mengatakan apa adanya itu. Ini. Tapi kadang-kadang malah susah jujur itu. Ini Bapak-Ibu sekalian, ini. Dan rata-rata orang yang tidak jujur itu biasanya bohong. Ini Bapak-Ibu sekalian perlu diperhatikan. Mohon maaf, orang suka bohong itu sepertiga munafik kena. Ayatul munafiki salatun. Ciri-ciri orang munafik ada 3. 1, wa idza hadatsa kadzaba. Kalau cerita dusta. Hati-hati itu sudah sepertiga. Dan rata-rata orang bohong itu tidak pernah jujur. Itu permasalahannya. Susah. Selalu mengarang-mengarang cerita. Tapi kalau orang jujur tidak perlu ngarang, ceritakan aja apa adanya. Ini, kembali kepada awal Bapak-Ibu sekalian, bahwa belajar adalah yang belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu tambah yakin, yang lupa jadi ingat. Terutama kalau Bapak Ibu, ya cobalah Al-Quran yang tipis 30 juz itu isinya hanya 3 macam itu Pak. Larangan, perintah, cerita. Itu tok dalam Quran itu. Selamanya juz dari awal pasti juz 1, pertama pasti Al-Fatihah, terakhir pasti Qul a'udzu birabbin nas. Mohon maaf jangan tersinggung. Karena walaupun tersinggung saya tidak masalah, sengaja saya singgungan pada Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak tersinggung terus buat apa pengajian tidak tersinggung? Harus tersinggung. Ya. Jadi ketika kita belajar segala macam pelajaran bisa, tapi kenapa kadang-kadang belajar Al-Quran itu tidak bisa? Fatlu kalamilah ala syairil kalam kafatlillah ala syairil khalqi. Keutamaan Al-Quran dibanding ilmu jagat raya ini bagaikan Allah dengan makhluknya. Maka dikatakan ahlul Quran ahlullah wa khasatuhu. Ahli Quran ahlinya Allah dan pilihannya Allah. Tapi kita rata-rata Al-Quran sudah sepuh, sudah tua, kadang-kadang belum bisa baca. Tidak usah malu Pak, tidak ada terlambat. Itu BI di kota Solo itu, pegawai Bank Indonesia itu, kalau Selasa pagi belajar dengan saya, belajar Iqra, Abata, Ataba, belajar, tidak malu Pak. Tapi kadang ya punya murid jengkel ke Pak itu, karena orang Jawa itu susah kok Pak. Ngomong Arab susah orang Jawa itu. Ahad, tidak bisa kok, ngat. Kapan pengajiannya Pak? Anu jengat ngajeng. Kok apa ndak jengat wingking mawon mboten nggih seketon jengat ngajeng. Benjing ahad ngajeng lho, kok jengat ngajeng itu bagaimana? Pengawasannya pun jengat ngajeng. Nek kula njengat samping mawon. Jengat ngajeng. Isnain Senin Selasa Selasa Arba Arbu Ramadan Ramelan Wudu Wulu Ghafura Gapura min indilah delalah la haula wala quwata wala quwata. Jengkel orang Jawa. Saya punya murid Mbah Marto tuh jengkelkan lagi. Iya kana butuh ya nek iya lah nek dudu. Waduh masa lah Quran kok dijawake itu terus piye? Ya kadul barku yungidul bareng aku. Allahu Akbar yungidul bareng innaka hamidum majid ing kono karmidul majid. Orang Jawa susah, maka harus belajar. Maka belajar Quran itu penting apa tidak Pak? Kalau saya tidak belajar Quran kok penting itu bagaimana? Wajib. Penting itu bagaimana? Tolabul ilmi faridotun, mencari itu wajib. Tidak ada tolabul ilmi pentingun, tidak ada. Wajib dan gampang, 1 huruf pahalanya 10. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanat bi asri amsalihha. La aqulu alif lam mimun harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Orang baca Quran 1 huruf pahalanya 10, bukan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Alif lam mim 30. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Banyak puluh, tidak bisa ngitung. Kalau belajar salah masih dapat pahala 1. Ya. Seperti mohon maaf ya, imam masjid kecil. Saya cari ngaji bacaan yang benar sama ngimami kok. Alam taro kayfa sabil fil. Lah terus gimana? Sama tuh imam. Ya jadi, qul huwallahu dulu, qul huwallahu ahad.
Had itu pendek, tidak panjang. Oh ya, qul huwallahu ahad. Wa ahad. Nah, terus sampai pada alam taro. Ayo alam taro. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu panjang. Loh, katanya pendek. Pendek yang tadi ini panjang. Masya Allah. Lah pada toh alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Di Demak, Pak. Demak itu kota santri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya makmumnya sama. Amin. Mengikuti imam. Karena imam itu diikuti, pemimpin itu diikuti. Maka kunci dunia ini tergantung pemimpin. Pemimpin baik yang dipimpin baik, pemimpin jelek yang dipimpin jelek. Lihat aja imam sholat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmumnya, imamnya banter, coba imamnya pelan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmumnya, amin. Sama pasti, diikuti. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, padahal bapak semua pemimpin, minimal pemimpin rumah tangga harus menjadi contoh di rumah. Baiti janati, sehari semalam minimal. Suami istri katakan mana yang duluan. Aku cinta kamu. Aku izin tuh mas kalau mau gitu pakai SMS. Jam 12 Pak polisi baru istirahat, SMS istrinya, halo sayang, I love you. Istri menjawab, waduh ada apa suamiku ini kok, jangan-jangan ada apa-apa kok cinta pada kau di. Aku juga mas, aku tunggu kedatanganmu ya. Suaminya di kantor menjawab, oke, selain itu nanti malam kikuk-kikuk. Wah, istri yang dikasih SMS itu Pak, hatinya berbunga-bunga, berakar, berdaun, berbuah, berbarokah ila yaumil qiyamah. Saking senengnya itu. Ya Allah, istri suamiku ngajak kikuk-kikuk ini ya. Langsung istri di rumah mandi pakai rinso. Wah, sudah pakaian yang harus disiapkan, nanti malam mau kikuk-kikuk. Suami istri yang harmonis Pak. Orang lain di SMS semua di SMS, keluarga tidak pernah di SMS. Yang lain diteleponi, gimana kabarmu? Loh kok enggak tanya kabar istri dan anak? Kok tanya kabar orang lain, kenapa? Ditanya seorang, mohon maaf, bukan polisi, kadang-kadang bapak suaminya di kantor, istrimu kerjanya apa? Di rumah, katanya nganggur di rumah. Astagfirullahaladzim, di rumah kok nganggur itu bagaimana? Suami berangkat, dia membersihkan rumah, ngepel rumah, anaknya bangun, kepleset, air kencingnya tiba, ya baru ditulung, tempe yang mau digoreng ditutuli pitik dioyak itu, anaknya genti nangis, yang satu bangun, ribut, sudah sampai tidak pernah mandi, tidak pernah diandan, gelungannya nengon ngarepan, nganggo daster tahun swidak papat, wes, sinajan umurnya 30 kaya swidak 8, ruwet di rumah. Lah kok nganggur itu lho Pak. Lah perempuan susahnya kayak gitu, kalau hamil di depan besar 9 bulan dibawa kemana-mana melahirkan dia, menyusui dia, Masya Allah, kayak gitu kok nganggur itu. Maka kalau ada suami yang dengan istri semena-mena, apalagi karena jadi polisi, plak-plok, dosa besar Pak. Pelan aja Pak, sayang kamu, Masya Allah, wajahmu kayak demit, loh kok majakan apa? Ini ya penghinaan sedalam-dalamnya. Istri kok kayak demit itu bagaimana? Ini Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu terimalah dengan senang hati, pasti ada hikmahnya. Istri jelek ada hikmahnya, kemana-mana tidak diganggu orang. Istri cantik ada hikmahnya, dicium menyenangkan. Semua ada hikmahnya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kalau hiburan semakin siang semakin rame, kalau ceramah semakin siang semakin luwe. Untuk itu tidak saya panjang lebarkan. Kurangnya silakan menambah, lebihnya silakan mengurangi sehingga pas apa yang Bapak Ibu terima. Kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan, saya tidak perlu minta maaf. Memang saya singgungkan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang tidak merasa tersinggung, segeralah minta maaf pada saya. Karena yang tidak tersinggung berarti tidak mendengarkan, tidur atau ngobrol dengan teman. Kalau ngomong sendiri, itu jelas gila. Nah, maka yang tersinggung saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin ya dzal jalali wal ikram ya rahmanu ya rahim ya maliku ya quddus ya salamu ya mu'minu ya muhaiminu ya aziz ya jabbar ya mutakabbir ya khaliqu ya bari ya musawwir ya ghafar rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma barik lana fima ataitana Allahumma barik lana fima razaqtana Allahumma barik lana fima jalisina Allahumma barik lana fi ahlina Allahumma barik lana fi auladina Allahumma barik lana